seorang komandan, Pak. Ini komandan perang yang sangat pemberani. Namanya Timur Leng. Tapi dia buta, buta jadi komandan ya. Buta pimpin perang ya. Tidak tahu gimana cara. Wa wal qaid alladhi adhala dunya syaja'atan. Dia memimpin perang dan menguasai dunia dan keberaniannya padahal dia buta. Innal qata'atahu muhammadan takhtit wal qital ta'widan lahu 'anil 'araj. Wa nahnu najidu al-qariyah tatafajjar fi syawad ghaliban limada li'anna al-rajul al-'ajiz 'ajzan mu'ayyanan himmatan tuhawil an ta'uda ma qatafatuhu fi syai'in akhar. Biasanya kalau orang itu kurang dari sisi fisik, dia akan berusaha. Dia pasti akan punya kekuatan energi lebih besar karena kekurangan fisik tadi itu. Ini kita terkadang medsos, televisi itu kemudian membuat orang cacat fisik itu semakin lemah dengan cara diberikan ada santunan, ada apa, santunan disabilitas dan sebagainya. Tidak ditunjukkan ini loh, ada sekian orang punya disabilitas tapi dia punya kemampuan yang di atas rata-rata. Harusnya seperti begini, sehingga yang secara cacat secara fisik tadi itu akhirnya menjadi terberdaya, tidak menjadi ngeluh dan sebagainya. Sebab apa? Ngeluh sekalipun tetap saja dia itu cacat. Hayatin nubuh idan walladhi yusad fil arwah kaifa yasad wa kullu taswirin lahu hikmah. Setiap penciptaan bentuk manusia yang dicetak oleh Allah di dalam rahim ibu lahu hikmah, semuanya pakai hikmah. Madama kullu taswirin lahu hikmah fa kullu khalqin jamil. Kalau begitu, jika semua ciptaan Allah itu pasti ada hikmahnya, maka jika bentuk yang dibentuk oleh Allah tadi itu ada hikmahnya, maka fakullu khalqillah jamil. Maka semua ciptaan Allah itu adalah indah. Tai lalat, kalau disorot tai lalatnya tidak indah. Tapi jangan-jangan ketika keseluruhan justru dia manis di tai lalatnya. Gingsul, Bapak tahu gingsul, Pak? Iya. Gingsul, giginya agak maju gingsul. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kan bahasa Indonesia gingsul, tidak ada bahasa Indonesia. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa gingsul itu yang giginya agak gitu, maju dikit. Tapi saya punya teman, ya Allah, manisnya itu justru di gingsulnya itu, Pak. Jadi udahlah, pokoknya pasti ada keindahan di sana. Alaika alla ta'khudal khalqa mafsulan an hikmati khaliqi. Karena itu jangan pernah kita memisahkan antara ciptaan dan hikmah di balik ciptaan itu. Ketika kita melihat hal yang tidak indah dari seseorang, maksudnya tidak sempurna dari makhluk, jangan ngasih hukuman, jangan ngasih keputusan sebelum kita tahu hikmah di balik itu. Bal khudh kulla khalqin ma hikmati. Tapi ambil dengan segala hikmah di baliknya. Innal ladzi ajalaka taqul hadza qabih. Oh, ini buruk. Annaka tafsul makhluk an hikmati. Ketika kita memberikan keputusan, kok orang kok jelek banget. Oh, itu berarti kita telah menghilangkan, memisah dia dari hikmah. Misalnya nih, Bapak misalnya di depan cermin. Wah, saya ini ganteng banget. Itu kira-kira sombong gak, Pak? Justru disuruh bersyukuri. Sombong itu adalah batrul haq wa ghamdun nas, itu baru sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan atau merendahkan orang lain. Nah, itu baru sombong. Kalau bapak ibu mau muter-muter di depan kaca, wah, kayaknya saya cantik ini, silahkan mau muter-muter, gulang-guling enggak apa-apa. Jangan-jangan itu sebagai rasa syukur kita. Iya, memang saya ini meskipun kayak begini kayaknya kayak cakep, gitu. Silahkan aja. Anggap saja itu sebagai bentuk rasa syukur kita.
At-tilmid alladhi yursib qad yahzanu walidu. Misalnya ini, misalnya ada murid yang dia itu gagal, rosib, dia gagal, pasti bapaknya sedih toh, iya. Walakin lima ya'khudhur rusub ba'idan hikmati. Kenapa kegagalan itu harus terjauh dari hikmah? Sebab laqad rasaba hatta ta'allama ma'na jiddiyah fil istidkar. Dengan adanya dia gagal, itu akan kita bisa tahu betapa pentingnya sungguh-sungguh. Kalau sudah sungguh-sungguh kok gagal, itu pasti ada kepuasan karena sudah bersungguh-sungguh. Oke, saya berikan contoh gini. Apakah orang kerja yang sungguh-sungguh pasti berhasil? Kenapa Islam itu harus nyuruh kita harus kejar sungguh-sungguh? Bijitin. Jadi ikhtiar, ijtihad, ihtiyat. Baru tawakal. Berusaha sungguh-sungguh dan hati-hati, tidak menghasilkan salah, baru dia tawakal. Kenapa Islam menyuruh kita harus sungguh-sungguh? Ini bukan untuk merubah nasib, tapi untuk memastikan takdir saya di sana itu seperti apa. Setelah kesungguhan, oh ternyata berhasil atau ternyata gagal. Orang gagal tapi dia sungguh-sungguh itu puas, Pak. Orang lain pasti akan tidak menyalahkan. Gimana? Wah, saya gagal, tapi gak apa-apa. Yang penting sampai sudah sungguh-sungguh. Kalau berhasil, kita juga akan dapat. Dia, wah, saya memang tahu dia itu kerja keras dan sungguh-sungguh. Masakan dia berhasil. Coba kalau orangnya nggak sungguh-sungguh dan kita tahu, bisa nggak orang nggak sungguh-sungguh berhasil? Ya bisa juga. Tapi tetap aja dicemooh. Ya karena untung aja kamu. Loh gitu. Ya meskipun berhasil tetap aja dicemooh. Ah ya itu karena kamu lagi mujur aja. Kalau nggak berhasil, wah diantem. Ya gimana berhasil? Wong cara kerjanya cemar-semalasan, loh gitu. Jadi dengan kegagalan itu supaya kita tahu hikmahnya judi ya. Ada sungguh-sungguh dalam belajar. Oh supaya dia lebih belajar lagi. Kalau najah ma'alamihi ma'adha yasahdus. Bisa Bapak bayangkan anaknya seneng main tapi sukses. Wah itu Bapak ruwet nanti sama. Nggak belajar, nggak sungguh-sungguh, tapi kok berhasil. Wah itu tambah ruwet Bapak tambahan. Tambah nggak punya alasan nanti itu. Makanya inilah pelajaran yang pernah diberikan oleh Allah dalam perang Uhud. Perang Uhud itu Rasulullah ikut loh Pak. Islam menang atau kalah? Tidak bisa dihukumi. Islam, kalau Islam kalah orang kafir menang. Padahal orang kafir itu nggak menang. Kenapa? Karena orang kafir saat itu dia juga lari. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada satupun dari tentara Islam yang ditawar oleh mereka. Jadi Islam tidak kalah. Orang kafir tidak menang. Cuma Islam tidak mendapatkan pertolongan saat itu. Nah, tidak seperti di perang Badar. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya Bapak ikut perang saat itu dan ada Rasulullah di dalamnya, mungkin Bapak berpikir, gimana sih Allah ini? Kok nggak seperti Allah? Padahal jelas-jelas ada Rasulnya di dalam. Rasulullah kena. Rasulullah juga tercederai gara-gara perang Uhud. Kenapa sampai kalah? Loh di situ hikmahnya. Seandainya Allah tetap memberikan kemenangan di perang Uhud, sementara saat itu pasukan pemanah yang diinstruksikan oleh Rasulullah, kondisi apapun jangan turun dari tempatnya, jangan sampai meninggalkan pos. Ternyata dia turun karena rebutan ghanimah. Seandainya saat itu tetap dikasih kemenangan, apa yang terjadi? Maka disitulah hikmahnya bahwa orang gak sungguh-sungguh itu harus terkadang gagal. Jadi gitu. Bapak akan repot kalau dia nggak pernah belajar, sukanya main tapi berhasil terus, tambah repot tambah. Kullu aqranihi alladzina arafu annahu la'bun wa najasa sal'abun wa yaqulu hadza la'bun najah. Kalau nanti orang anak yang main-main tadi itu berhasil, ini akan jadi trademark. Atau jadi, yes, kamu kok belajar? Ah enggak.
Itu temanku main-main juga berhasil. Nanti kalau berhasil sendiri, ya berat apa? Maka disinilah hikmah di balik semua peristiwa itu. Idzan fala budda an nakhudha kull 'amilin ma'ahu hikmatu wujudi. Karena itu dalam konteks wujud ini harus selalu diikuti oleh hikmah di baliknya. Di situ ada la ilaha illa huwa walladzi yusawwiru bil harami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kalian di dalam rahim itu kaifa yasha, sekehendak apa yang dia kehendaki, semau dari apa yang Allah kehendaki. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, apa maknanya ini? La ilaha illa huwa dalam konteks ini ai sayusawwiru wa huwa alimun annama yusawwiruhu sayakun ala hadis surah. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Dia, karena Dialah yang akan membentuk dan Dialah yang akan membentuk seperti begitu. Meskipun kita itu menjaga terus minum apa, kalau kulitnya halus minum apa, katanya kelapa muda, kelapa muda terus Bapak Ibu, kalau bapaknya hitam, ibunya hitam, ya tetap hitam kulitnya. Jadi tidak ada hubungannya. Allah lah yang tahu persis dengan itu. Li'annu la yujad ilahun akhar yaqulahu hadi la yujibuni wa yasawwisu sadu ukhra. Karena memang tidak ada Tuhan. Inilah yang menjadi bukti bahwa Tuhan itu adalah satu. Karena tidak ada Tuhan yang lain yang enggak, saya ingin butuh ini. Oh enggak, aku butuh ini. Kalau saya ini terjadi, wujud manusia tidak akan pernah ada kalau seandainya ada Tuhan. Jadi ini menjadi satu bukti bahwa Tuhan itu harus ada, dan adanya Tuhan itu adalah esa. Kalau ada Tuhan yang sama saja, udah gegeran. Lianna dzalika aziz, la yaghlibu ala amrin wa kullu ma yuridu yahdutsu wa kullu amrin 'indahu la hikmah. Sebagai al-aziz, la ilaha illa huwal aziz, makanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Di sini yang pertama kali ditonjolkan adalah sifat jalaliyahnya, al-aziz. Al-aziz itu sifat jalaliyah. Aziz itu maha perkasa. Maha perkasa ilahi yang dimusyid. Tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi. Maha perkasa. Tetapi jamaah sekalian, selalu Al-Quran itu mengiringi sifat jalaliyah, sifat yang menggambarkan keagungan, diiringi dengan sifat jamaliyahnya. Maka di situ Al-Aziz Al-Hakim yang dipilihnya, bukan Aziz Al-Ghafur misalnya, tapi Aziz. Karena keperkasaan itu seringkali terbayang dalam benak kita itu kesewenang-wenangan. Woi, perkasa memang, tidak ada bisa ngalahkan. Loh, yang tergambar itu kesewenang-wenangan. Supaya kita ini tidak memiliki fikiran kesewenang-wenangan kepada Allah, maka ayat ini diiringi dengan sifat jamaliyah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya Allah sebagai Al-Aziz mau menciptakan bentuk apapun silakan, Allah Al-Aziz. Mau rupanya kayak apa, Allah Al-Aziz. Mau yang satu sempurna, yang juga sempurna, Allah Al-Aziz. Tidak ada satu pun yang bisa mengintervensi. Tapi kita harus yakin sesuatu yang kita lihat tidak sempurna, sesuatu yang kita ciptaan Allah yang kita lihat yang sepertinya buruk, tidak menggambar ahsanut taqwim. Kalau gitu harus ada pemaknaan secara pas apa yang dimaksud dengan ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sebab apa? Di balik kemahakuasaan, di balik kemahaperkasaan Allah sebagai Al-Aziz, itu selalu diiringi dengan Al-Hakim, Sang Maha Bijaksana. Pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Makanya kalau kita melihat membaca ayat di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dalam sebaik-baik bentuk ini sudah menjadi hakikat. Manusia punya hakikat yang sama sebagai ciptaan Allah yang terbaik.
Ciptaan Allah yang terbaik mengalahkan miliaran spesies ciptaan Allah di kolong jagat ini, baik di atas, di bawah, di dalam laut. Miliaran spesies Allah. Tapi manusia berada di puncak piramida dari semua ciptaan Allah itu, di ujung piramida ini sebagai ahsan takwim. Tidak ada yang bisa mengalahkan manusia kecuali sang pencipta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu satu tingkat di bawah Tuhan, Pak. Mungkin saja kita ketika melihat ada orang yang ganteng, pinter, gagah, mungkin kita akan tapi bagaimana Bapak ketika menilai ada orang yang cacat, jelek begitu? Itu bingung kita. Ini di mana ahsan takwimnya? Karena itu jamaah sekalian, memanai ahsan takwim tadi ini pasti yang diundulkan adalah rohaninya, kemampuan rohaniahnya. Tsumma radadun asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Ini rendah dan tidak rendah dan tinggi dalam ayat ini tentu saja sama sekali tidak diukur dengan fisik, tapi rohani atau hal bersifat rohani. Buktinya apa? Ayat itu ada yang dikecualikan. Orang yang terus berada di ahsan takwim, dia tidak akan jatuh ke tempat yang rendah. Siapa itu? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Artinya kalau kita ada orang itu iman dan beramal soleh, siapapun itu dengan bentuk apapun, dengan rupa apapun, dia adalah ahsanut taqwim. Nah kalau sudah seperti begini kan kita tidak akan pernah merendahkan siapapun. Kenapa? Karena ukurannya jelas. Meskipun gantengnya kayak apa, cantiknya kayak apa, tapi kalau dia tidak punya iman, udah tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau begini kan jelas. Coba kalau kita, orang itu kemudian mengukur dirinya dengan orang lain yang cantik misalnya, wah akhirnya dicari. Ini biasanya dipakai iklan, ya gitu. Lo dasarnya udah cantik gitu. Oh, dia itu putih karena pakai ini. Wah, ini termakan iklan. Dipakai nggak taunya tambah jerawatan. Loh, Masya Allah. Kalau sudah dasarnya cantik ya cantik aja. Mau bangun tidur ya tetap cantik. Coba kalau kemudian ukuran seperti begini, betapa banyak orang tersesat gara-gara ini, gara-gara iklan. Termakan iklan. Makanya dakwah itu bedanya dengan iklan. Kalau iklan itu ngajak, tapi yang ngajak nggak melakukan. Oh, namanya juga iklan. Jadi wah sialan, dia ternyata ya mau iklan, salah sendiri. Kalau dakwah kan enggak. Dakwah itu bukan iklan. Yang ngajak tapi dia juga melakukan. Loh gitu. Kalau dakwah cuma ngajak tapi dia enggak melakukan, namanya iklan. dia tidak berdakwah tadi beriklan. Sudah ngajak supaya kita percaya sama Allah, yang mendakwahnya enggak percaya sama Tuhan, enggak yakin sama Allah. Maka Al-Aziz Al-Hakim. Sehingga semuanya menjadi hikmah. Wa subhanahu wa ta'ala yatrukal mata hakada fasajul li hadhil mata qayyiman kaitan sajwa harakatul wujud ma'a ba'dha. Karena itu kita harus melihat segala sesuatu ini ya. Sebentar. Qad yaqulu ahadun nas. Ada sementara orang berkata begini, inna hunaka suwaran syadatan wa suwaran ghairu tabi'iyah. Ketika kita melihat itu loh, kok aneh ya gitu. Ada satu ciptaan yang aneh lah menurut kita, yang tidak wajar. Wa subhanahu yaqulu laka. Kira-kira ada, kita pikir kok itu rupanya gitu, kok wajah gitu, kok dia itu fisiknya seperti itu. Allah kan bilang, ana hakim. Saya ini adalah hakim. Saya adalah maha bijaksana. Wa af'alu li hikmatin fala tafsul hadath an hikmatin. Khudh hadath bi hikmatin. Saya memang Al-Aziz. Kira-kira ada dia imajiner. Ya Allah, itu kok jelek ya Allah. Kamu jangan begitu. Allah sebagai Al-Aziz, suka-suka Allah mau membentuk manusia seperti apa. Tapi ketika kita menghubungi seseorang itu yang tidak wajar tadi itu, yang tidak seperti yang lain tadi itu, maka Allah akan mengatakan, saya memang Aziz, tapi saya adalah Hakim. Kalau melihat segala bentuk ciptaan itu harus secara keseluruhan, pasti ada hikmah di balik itu, pasti akan hikmah di balik itu. Karena jamaah sekalian,
Saya pernah jadi mau berangkat ceramah ke Bintaro. Ada suami istri, sama-sama butanya, Pak. Suami istri sama-sama butanya. Dia pagi-pagi sudah keluar, mau kerja maksudnya. Tidak tahu kerjaan di mana, dia terus nyegat angkot. Ya Allah, ini yang nggak melihat saja, dia punya semangat hidup kayak begitu. Yang nggak melihat, loh kita yang melihat ini, kita yang melihat itu, masya Allah, apa yang dia cari ya, seandainya dia dapat itu dapatnya berapa, tapi semangat dia untuk hidup dengan mata tidak bisa melihat. Makanya bersyukurlah, tunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang diberikan kesempurnaan begini ini, lakukan demi untuk kemaslahatan dan kemaslahatan bagi orang. Ini namanya aqabah namanya, Pak. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu memang punya karakter siap untuk menghadapi kesulitan. Dalam Al-Quran seperti ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kesulitan terus. Binatang lahir, dia butuh berapa lama supaya bisa berdiri, Pak? Anak kambing itu pagi baru lahir, loh sore berdiri udah. Ya meskipun gratul-gratul, tapi butuh waktu sehari 2 hari dia berdiri. Coba anak ibu seketang ini gini, melumah, tengkurap, butuh berapa bulan, Bu? Anak ibu untuk tengkurap aja 6 bulan, 4 bulan mungkin ya, 4 bulan butuh tengkurap. Untuk duduk saja itu butuh 6 bulan, 7 bulan. Kita udah senang. Untuk berdiri saja itu butuh sampai 11 bulan. Paling gak terantanan. Itu senengnya, ketika dia bisa berjalan senengnya, ketika lari senengnya, dipikir ketika sudah bisa berlari masalah selesai. Loh ya enggak. Nanti besar sedikit dia harus masuk ke playgroup. Ketika masuk playgroup, dicari playgroup yang terbaik. Tempat pendidikan yang terbaik, pasti peminatnya besar, rebutan lagi. Gitu. Ketika sudah masuk, dipikir sudah selesai, tidak selesai. Lulus, rebutan lagi di TK-nya, rebutan lagi di SD-nya, rebutan. Setiap langkah terus rebutan. Di SMP-nya rebutan lagi sama temannya untuk bersaing terus. Sampai lulus sarjana, itu masih rebutan terus. Masih terus harus bersaing terus. Ini loh. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, semua orang itu pasti sudah dipersiapkan seperti begini sama Allah. Maka jangan pernah kita punya pikiran bahwa orang menjadi berhasil itu karena dia kerja keras. Jangan. Kata-kata ini akan menyakitkan hati bagi orang miskin. Ini mafhumnya orang miskin itu nggak kerja keras, dilempar batu, Bapak Ibu. Coba ada orang miskin, Pak, Bapak ini miskin itu karena gak kayak Bapak itu kerja keras, pasti dapat batu Bapak. Kenapa? Karena Allah mempersiapkan manusia untuk kerja keras itu bukan kemudian menjadi kaya. Kaya dan miskin soal takdir, Pak. Makanya kata Al-Quran, kamu sudah saya persiapkan untuk menghadapi situasi yang sulit sejak kecil. Untuk apa? Gunakan itu untuk fakku raqabah. Apa itu? Membebaskan perbudakan. Bebaskan dengan kesulitan yang kamu miliki. Orang yang sulit bebaskan, orang yang punya hutang bantu. Orang kenapa? Kamu sudah dipersiapkan untuk itu. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita punya kerja keras kemudian duitnya banyak, dan setelah duitnya banyak beli mobil mewah, semua orang juga bisa beli mobil mewah. Kok hebat loh. Saya juga bisa. Wong syaratnya beli mobil mewah cuma satu. Apa itu? Punya duit. Tidak ada syarat lagi, tidak ada syarat lain. Loh itu kok bisa dipuji loh. Semua orang bisa melakukan. Yang tidak bisa melakukan adalah ketika dia punya uang dan sesungguhnya dia bisa beli, tapi tidak beli. Saya lebih baik saya bantu orang. Ini baru faktor apa?
Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, kata Al-Quran. Kesulitan kamu itu harus kamu gunakan untuk memberikan makan orang meskipun dalam keadaan krisis. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Orang yatim yang memang kerabat, udah sangat miskin. Artinya orang hebat itu adalah ketika dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan apa yang dia miliki. Makanya saya memiliki sebuah definisi, orang kaya itu bukan orang yang bisa membeli. Orang kaya itu bukan orang yang mampu membeli, tapi orang kaya itu orang yang kuat memberi. Kalau dia duitnya banyak nggak kuat memberi, itu miskin namanya, fakir dalam sesungguhnya. Maka ini yang harus dilihat. Kalau ada orang seperti begitu, tidak ada kebaikan di mata Allah. Kalau dia kemudian menunjukkan kekayaannya tapi tidak ada manfaatnya bagi orang lain, tidak ada manfaatnya. Mending dia yang cacat tapi kemudian bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jamaah sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bahwa segala bentuk ciptaan Allah selalu punya hikmah. Jangan pernah mengeluh dengan apapun, karena Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pokoknya kalau menghadapi sulit, langsung bawa kepada Allah Sang Maha Kuasa yang Maha Mutlak tadi itu. Sehingga langsung aja ketika Nabi Musa menghadapi situasi yang sangat sulit, yang tidak bisa keluar dari kesulitan itu karena di depannya ada laut, di belakang ada Fir'aun, dikomplain orang banyak. Ya Musa tentu saja juga takut juga, namanya juga manusia. Tapi ketakutan Nabi Musa karena kelemahan dia tidak bisa mengatasi persoalan tadi itu dibawa kepada kemahakuasaan Allah Maha Mutlak dan mengatakan, kalla, tidak, kita tidak akan terkejar. Kok bisa yakin? Iya, inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya besertaku Tuhan. Tuhan selalu menyertaiku. Bukan aku menyertai Tuhan, tapi Tuhan selalu menyertaiku, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Wah, ini kan top. Makanya contoh-contoh seperti begini, Bapak sering-seringlah membuka kisah-kisah yang di situ sudah tidak menggunakan sebab akibat lagi. Termasuk di dalamnya adalah ciptaan di alam haram. Jadi iya ya, Masya Allah. Nah, orang ketika kita melihat USG itu tidak membawa kepada kekaguman kita pada Tuhan, justru kekaguman kepada orang yang menemukan USG lah, ya aneh itu Pak. Ya, kita puji, hebat orang kafir ini, goblok banget. Ya Allah, kita melihat benda yang luar biasa, kita tidak membawa kepada itu terus menuju kepada Tuhan, tapi kita puji yang menemukan USG. Ya Allah. Kan mestinya ini itu loh, angkanya hebat itu masih belum bisa mengidentifikasi kok bisa tangan seperti begini, kulit seperti begini, kepala seperti ini. Allah tetap maha hebat dari semua yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu punya keyakinan yang benar dan keyakinan yang kuat menyangkut kekuasaan Allah, menyangkut keadilan Allah. Kita harus selalu yakin bahwa segala sesuatu pasti ada hikmah di balik itu. Terima kasih. Ini kita insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita semuanya bisa masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan kesehatan yang paripurna, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Saya ingin sampaikan bahwa tidak ada ibadah yang lebih menyakitkan mengalahkan Ramadan. Tidak ada ibadah yang secara nyata Bapak disiksa secara fisik kecuali puasa Ramadan. Ibadah yang lainnya enak, sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk. Kalau nggak duduk ya berbaring. Zakat kalau punya duit, kalau nggak punya duit bebas, saya mati. Haji kalau punya duit, kalau nggak punya duit bebas, saya mati. Tapi puasa, mau kaya tersiksa, miskin apalagi, itu sehat tersiksa, sakit apalagi, jadi yang muda tersiksa, tua apalagi, jadi semua orang disiksa dengan penyiksaan yang sama. Tidak ada orang yang tidak tersiksa karena lapar. Tidak ada orang yang tidak tersiksa karena haus. Pasti ada tujuan besar di balik ini. Artinya, kalau orang gagal zakat, dia kehilangan uangnya saja. Kalau ada orang kok gagal hajinya tertolak, dia masih kehilangan hartanya.
Tapi kalau ada orang kok gagal puasa, dia sudah babak belur. Ini kiri barat sudah jatuh tertimpa tangga digigit anjing. Jadi seorang anjingnya anjing rabies. Jadi makanya ini puasa ini harus benar-benar sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalimat la'allakum tattaqun itu tidak menjadi jaminan. Memang melalui puasa bisa takwa, tapi kata Al-Quran agar kamu bisa takwa. Artinya ini bisa saja kemungkinan gagal itu bisa besar. Dan kemungkinan gagal itu ternyata jumlahnya jauh lebih besar. Dari mana? Yaitu dari sabda Rasulullah, rubba sha'imin laisa min syami ila al-ju' wal atas. Banyak memang yang berpuasa, banyak yang kuat untuk tidak makan dan minum dalam waktu tertentu, tapi dia tidak memiliki pahala apapun dari puasa kecuali dia kuat menahan lapar, dia kuat menahan minum. Karena itu jamaah sekalian, kita harus cermati bahwa puasa bukan sasaran utama, tapi puasa adalah sasaran antara menuju tujuan yang lebih mulia, yaitu menjadi manusia bertakwa tadi itu. Karena itu berikan penghormatan setinggi yang kita bisa. Jadi apapun yang kita lakukan seperti taraweh, seperti qiyamul lail, seperti tadarus, seperti bersedekah, ikut kuliah subuh, kuliah zuhur, itu semuanya adalah bentuk penghormatan kita kepada Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan mengajarkan kita hal yang paling prinsip. Kenapa? Karena dengan puasa kamu nanti bertakwa. Sebab apa? Dengan puasa kita dilatih kesabaran dan tahu risikonya sabar. Dengan puasa kita dilatih kejujuran dan tahu risikonya jujur. Dengan puasa kita dilatih taat dan tahu risikonya taat. Dan ini menjadi alat utama. Jadi makanya Bapak senang dengan puasa, bukan senang. Yang benar adalah kita butuh puasa. Kalau senang, Bapak bisa menghindar. Ya saya senang sih, tapi saya nggak butuh. Nah, bisa saja. Saya itu senang, tapi saya nggak butuh. Tapi kalau butuh, nggak senang pun Bapak harus dapatkan. Nah, puasa bukan senang, tapi yang penting adalah butuh lebih dari senang. Makanya kita sambut puasa itu dengan ucapan marhaba. Penyambutan yang hangat karena kita butuh Ramadan harus datang untuk mendidik kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pendidikan Ramadan sehingga pertama ya tentu saja kita mohon pada Allah semoga kita ditakdirkan sampai bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan karunia kita kesehatan yang paripurna untuk bisa mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.